Nah, saudaraku yang terkasih, pada pagi ini kita semua akan coba membahas tentang satu kepercayaan tradisi yang sangat diminati dan bahkan sampai sekarang masih diminati, yaitu tentang masalah Hong Shui atau yang disebut Feng Shui, ya, yaitu suatu ilmu, ya, bangunan untuk yang bisa mendatangkan keberuntungan atau hoki. Nah, saudara, kita akan membahas ini. Kenapa saya membahas hal ini? Karena saya mempunyai latar belakang, ya, bekerja di bidang gitu dari orang tua saya sampai kepada saya. Saya sendiri ikut sudah 15 tahun. Nah, saudara, sebelumnya kita lihat ini makalahnya. Bahasa Mandarinnya adalah Feng Shui, ya. Jadi bahasa Hokkiannya disebut Hong Shui. Makanya orang tanya, Hong Shui sama Feng Shui beda apanya? Sama, saudara. Cuman yang satu bahasa Mandarin, nah yang satu bahasa Fujian, ya, Hokkian. Nah, saudara, Feng Shui itu adalah suatu ilmu bangunan dari timur, yaitu untuk mendatangkan keberuntungan atau hoki. Ya, katanya, ya, saudara, bisa mendatangkan keberuntungan dan hoki. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, saya membahas ini karena saya mempunyai latar belakang, ya. Saya bekerja hal demikian sudah 15 tahun. Ayah saya sudah 20 tahun, ya. Semua ilmu itu diwariskan. Nah, inilah saya sebelum memulai saya memberikan kesaksian latar belakang sedikit tentang asal usul kami. Nah, kami dari keluarga yaitu penyembahan berhala, ya, percaya kepada hal-hal demikian, tahayul, mitos dan segala kepercayaan orang timur itu kami pelihara. Nah, inilah papa saya, ayah saya, dan ini ibu saya. Nah, selanjutnya, nah, kami mewarisi juga ilmu yang disebut ramalan nasib, ya, yaitu bikin PG, ya, berdasarkan tanggal lahir, jam kelahiran. Nah, saudara, dari situ kami akan mengganti, yaitu tanggal internasional atau tanggal Imlek, kita terjemahkan ke dalam penanggalan kuno, yaitu 2000-an tahun yang lalu punya penanggalan. Nah, disitulah kami bisa melihat, nah, nasib orang tersebut berdasarkan PG, ya, saudara, yaitu PG itu disebut P itu 8, no, G itu huruf. Jadi 8 huruf itu yang diterjemahkan dalam tanggal lahir seseorang manusia. Nah, dari sinilah kami mempunyai ilmu, yaitu bisa meramal nasib manusia, yaitu per bulan, ya, atau per tahun, bisa dilihat dari sini semuanya. Nah, ini yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai Hong Shui, ya, saudara. Nah, penerapan Hong Shui yang kami berikan selama 15 tahun, papa saya 20 tahun, nah, itu boleh dikatakan lain daripada yang lain, ya. Tidak seperti yang sekarang banyak ditawarkan, saudara, ya, bisa melalui telepon, bisa melalui surat menyurat, saudara. Sebenarnya kalau ilmu Hong Shui itu tidak bisa, jadi harus pakar, ya, suhunya itu mesti datang ke tempat itu untuk melihat dan meninjau. Nah, saudara, nah, kalau hanya bisa melalui via telepon atau via apa, saudara, itu hanya umum, Hong Shui umum, tapi untuk penelitiannya, untuk penerapan yang profesionalnya itu tidak bisa. Kami harus datang ke tempat tersebut untuk melihat langsung dan mengukur langsung. Nah, saudara, cara penerapan kami adalah seperti ini, ya. Jadi kami akan memberikan satu dena, ya, yang sudah diubah, ya, oleh kami, yaitu yang disebut dena Hong Shui. Nah, dari dalam buku itu, kitab kami yang kami berikan kepada pasien itu, saudara, di situ sudah tertera, semua tertulis, ukuran pintunya semua ada digambar. Nah, saudara, ya, letak ranjangnya, kepalanya di mana, ya, arah pintunya miring berapa derajat, saudara, ya, dapur mesti hadap kemana, dan semuanya sudah ada di dalam dena yang kami berikan. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam dena tersebut, sudah kami ukur dengan segala ilmu kami. Nah, dari dena itulah maka pasien itu ikut menerapkannya, solusi yang kami tawarkan. Nah, saudara, selama pengalaman saya ikut papa saya dan kami dalam penerapan demikian, ini Hong Shui sudah teruji. Jadi bilang Hong Shui itu tidak ada, Hong Shui itu main-main. Tidak, saudara, ini Hong Shui benar, sudah ada hasilnya, ya, yang nanti kita akan bahas. Memang banyak sekali orang memakai Hong Shui akhirnya kelihatannya berhasil, bisa berhasil, usaha yang gagal dan apa bisa maju lagi. Orang udah mau bangkrut tidak jadi bangkrut, saudara, rumah tangga yang hancur kita bisa ini. Nah, saudara, ini penerapan kami. Nah, jaminan kami, kalau orang menerapkan ini sesuai dengan yang kami tawarkan, solusi yang kami berikan, ya, dirobak sesuai dengan dena kami, maka dijamin
Ya, ada garansinya kalau ilmu kami dalam 100 hari tahu nggak, mesti bawa hasil, tahu nggak, yaitu perubahan yang lebih baik. Kalau tidak dalam 3 bulan atau 100 hari itu silakan kembali kepada kami, ambil uangnya yang telah dia bayar, yaitu fee-nya saudara. Nah saudara, biaya yang dulu kami terapkan itu sangat mahal ya, itu tahun 1980-an ya, belasan tahun yang lalu saudara. Itu kami punya tarif dihitungnya per meter persegi. Ya, jadi dihitungnya per meter persegi saudara. Ya, jadi 1 meter persegi itu tarifnya itu sangat mahal. Nah akhirnya bisa jutaan sampai puluhan juta ya, tergantung luas bangunannya. Nah saudara, ini yang kami terapkan semuanya ini. Nah inilah cara kami praktek demikian ya, itu diukur dengan sangat ini. Caranya adalah sebagai berikut. Nah solusi yang kami tawarkan kalau Hong Shui yang sudah tidak bisa diubah ya, memang rumah udah tusuk sate, memang hadapnya segitu ya, mau jual susah ya, mau ganti rumah susah atau nah kami berikan solusi lainnya saudara, yaitu ya tentang kias atau cara penangkal sialnya ya, yaitu bagaimana untuk menangkal supaya Hong Shui itu bisa rumah itu menjadi baik, lebih bagus, dan apa kami ada pakai kaca, pakai patwa, pakai hu dan segalanya yang kami berikan. Misalnya pintu rumah sudah tidak bisa diubah, maka kami akan pasangkan uang kuno. Semuanya itu mesti disahkan dengan satu tradisi kepercayaan kami dengan darah binatang, darah ayam. Nah itu di Kaikuang, nah itu ditanam di kusen saudara. Nah itu namanya cara kiasnya yang paling murah ya, yang paling efisien ya. Tapi kalau bisa dipindah ya dipindah, maksudnya gitu loh ya sudah. Nah inilah yang kami berikan ya, segala jimat dan segalanya. Nah selanjutnya, nah inilah orang tua saya ya saudara. Nah orang tua saya menerapkan ya, mengajarkan kepada kami penerapan Hong Shui itu sangat profesional. Jadi kami tidak datang hanya lihat-lihat, nunjuk-nunjuk, itu bukan Hong Shui saudara, itu mah kira-kira, ilmu kira-kira saudara. Kalau kami punya itu profesional saudara. Ya lihat nih, kami ada ukur pakai benang, ditarik saudara ya, diukur supaya itu kompas Hong Shui itu saudara, yang disebut lopan itu arahnya itu benar-benar kita dapat asnya ya. Banyak penerapannya yang tidak mengerti, yang tanggung-tanggung saudara, dia bawa kompas, dia tempelin di tembok saudara ya, melihat arahnya, itu bangunannya hadapnya kemana saudara. Itu tidak bisa diterapkan di dalam rumah sekarang, karena rumah sekarang di dalamnya itu penuh dengan beton, banyak peralatan listrik saudara. Jadi itu jarum kompas itu sangat peka sekali ya, jadi tidak bisa dipegang saudara. Jadi kami sebelumnya kami sudah menerapkan, kami sudah mengerti, menganalisa cara paling tepat lah istilahnya ya, yang lebih bagus. Kalau dulu orang di RLT tau gak, bangunannya tidak pakai beton saudara, kayu saudara ya, jadi ditembokin aja kita bisa tahu ya saudara. Nah kalau kompas sekarang tau gak, yang kami pakai punya itu yang kotak itu, yang persegi itu saudara, kalau kita tempelin saudara di tembok ya, di dalamnya ada kabel listrik ya, ada besi, nah itu udah lari saudara, udah nggak bisa tepat. Maka kami mesti pakai benang ya untuk ngukur. Biasanya sebelum bangunan itu jadi paling bagus ya, itu menurut dulu kami punya ilmu Hong Shui itu untuk ngukurnya saudara. Nah inilah yang kami terapkan sebelum dibangun. Biasanya kami dipanggil dulu ya untuk menerapkan asnya, mesti hadapnya berapa derajat saudara ya. Nah itu yang kami berikan. Nah selanjutnya demikian juga. Nah kalau bangunan sudah jadi, nah saudara, kami ngukurnya juga tidak, kami ngukurnya juga dengan ketelitian. Jadi kami ngukurnya itu juga mesti pakai as, pakai benang untuk ditarik saudara. Kami selalu bawa peralatannya. Jadi tidak bisa main nunjuk-nunjuk demikian. Nah saudara, kalau nunjuk-nunjuk demikian, nah itu mah saya bilang bukan profesional, amatiran ya. Ya saudara, ini yang kami terapkan. Nah ini di Surabaya saya ingat waktu kami diundang ke sana ya, kami melakukan pengukuran. Nah terus selanjutnya, nah demikian juga selain Hong Shui bangunan, nah kami juga melakukan, yaitu menawarkan jasa, yaitu Hong Shui untuk kuburan. Jadi ada Hong Shui untuk orang hidup, ada Hong Shui untuk orang mati saudara. Jadi orang hidup aja mesti diatur-atur, orang kita mati pun mesti diatur-atur saudara ya. Jadi orang hidup tahu nggak, ranjangnya, palanya di mana mesti diatur oleh kami. Nah orang mati pun perlu kami yang ngatur ya, letak petinya, palanya ngadep mana itu mesti kami juga saudara. Nah inilah penerapan kami. Nah ini zamannya waktu dulu ayah saya menerapkan. Nah saudara, dalam Hong Shui kuburan itu, kita sering lihat di kuburan sekarang ini kan seragam, rata istilahnya, kayak perumahan ya. Tapi heran, ada salah satunya ada batu nisannya, bongpainya itu miring saudara.
Ya, ditanamnya miring gitu loh saudara. Nah itu bukan salah tukang, itu kerjaan kami sebagai tukang Hong Shui ya. Karena untuk mencari arahnya bagus, karena sudah diseragami nama pemerintah ya, istilahnya udah nggak bisa dirubah lagi. Jadi semuanya udah arahnya ke timur ya. Misalnya dia nggak cocok mesti miring ya. Jadi kami miringin itu batu nisannya saudara. Ya, jadi kalau lihat di kuburan ada yang miring ini miring sono saudara, itu jangan aneh ya, itu kerjaan tukang Hong Shui kuburan saudara. Itu juga kami terapkan. Nah seperti ini sebelum dipasang batu nisannya mesti diukur dulu arahnya ya, mesti hadap kemana, gunung mana ya, itu kuburan miring berapa derajat saudara, nah, supaya kedudukannya bagus. Nah saudara itu penerapan ya. Nah itu yang kami lakukan. Nah selanjutnya demikian juga. Nah untuk menanam peti mati ya. Jadi kita sering lihat kalau kita nyangsang sering lihat, ini peti udah lempeng belum ya saudara ya, waktu tanamnya ditaruh sama keluarganya lihat, sama ahlinya dia lihat sudah lempeng belum atau sudah begini tepat belum. Saudara kalau pakai mata lihat itu saudara itu sama aja nggak lihat Hong Shui saudara ya. Jadi sebenarnya itu mesti diukur pakai benang, ditimbang, itu miringnya berapa derajat kalau dalam hal peti saudara ya. Untuk menanam peti itu kalau miring derajat sedikit derajat miring ke sini, berapa derajat gesernya kenanya ciong ya. Ciong tahu yaitu Chung Tao, nama Chung Tao itu namanya bisa kena istilahnya ya, sial atau kualat. Nah itu bisa kena anak yang xiao kambing. Nah kalau terlalu miring ke sini nanti kenanya ciong sama anak xiao monyet saudara ya. Nah kalau kena ke sini kena cucunya ya. Jadi itu bisa membawa akibat nanti usahanya bangkrut, pailit, rumah tangga atau sakit penyakit. Jadi kami menerapkannya itu supaya teliti, bisa dibuktikan, tidak pakai nunjuk-nunjuk, pakai dilihat kira-kira. Itu kami ukur semuanya dengan ketelitian seperti ini, maka sesudah itu baru dikubur. Nah, semua itu ada buktinya saudara, supaya kami tidak mau disalahkan. Makanya kerjaan kami itu selama 20 tahun itu papa saya itu profesional, makanya mahal saudara ya. Nah misalnya contohnya kalau Hong Shui kuburan, kami tidak mau, biasanya kami tidak mau melihat Hong Shui kuburannya saja, kami tidak mau ya. Karena apa? Kami mesti borong dari pilih harinya ya, tutup petinya, waktu peti itu keluar dari rumah duka itu semua kami borong saudara, untuk menjaga profesional kerja kami, supaya jangan karena harinya jelek nanti bilang Hong Shui-nya jelek saudara. Jadi kami borong semuanya, maunya begitu saudara. Maka mahal ya, bisa waktu itu bisa jutaan sampai puluhan juta juga fee-nya, biayanya. Nah inilah cara kami penerapkan ya, melihat papa saya melihat ini sudah tepat apa belum, itu batu nisan yang sudah pasang. Kalau miring itu mesti dibongkar lagi dan dipasang lagi ya saudara. Inilah cara kerja kami demikian selama 20 tahun. Nah selanjutnya kita lihat, nah yang pagi ini siang ini kita bahas yaitu tentang pandangan umum ya, mengenai Hong Shui dulu. Jadi kita bicara tentang pandangan umum mengenai Hong Shui yang seperti banyak kita ketahui ya. Apa itu Hong Shui? Apa itu Feng Shui? Saudara, asalnya dari mana ya? Nah saudara, apa yang dia tawarkan? Nah kita lihat yaitu bagian pertama tentang pandangan umum mengenai Hong Shui ini. Selanjutnya kita lihat, nah saudara, seperti yang kita bahas yaitu bahasa Mandarin yaitu Hong Shui ya. Berarti artinya adalah Hong itu adalah angin, Shui itu air ya. Jadi arti orang itu mencari Hong Shui yang baik itu artinya cari apa? Nah sebenarnya gampang saja saudara, yaitu angin kalau ketemu air kan dapatnya hawa. Nah dalam bahasa Mandarin Hong kalau ketemu Shui itu dapatnya Qi. Saya ambil contoh saudara, angin bertiup melewati lautan yang ada air, maka keluarlah uap saudara ya. Nah mengandung awan, akhirnya dia awan itu terbang kemana, turunlah hujan. Nah itulah yang menjadikan kelembapan tanah itu berapa dan keadaan kondisi daerah itu apa, cuaca di situ. Jadi arti sebenarnya Hong Shui itu dulunya adalah seorang ahli yang pintar menganalisa, mencari satu lingkungan yang bagus, tahu nggak, buat manusia tinggal. Istilahnya ya, dulunya saudara ya, manusia tinggal kan mesti nyaman saudara ya. Misalnya saya ambil contoh ya. Nah kalau kita ya ada orang yang sukanya hawanya di mana ya, nah saudara yang sejuk, nah mesti cari di daerah mana ya. Nah itu cara sebenarnya yang sesungguhnya diterapkan itu hanya mencari, tahu gak, yaitu daerah yang bagus, tahu gak, buat manusia tinggal.
Nah kalau daerah itu sudah cocok dengan manusia yang dia tinggal itu saudara, maka gampang ya toh. Berarti dia cocok, berarti segala maksimal efisiensi itu, daya kerjanya atau seapanya, semangatnya itu ada. Jadi bisa menghasilkan masa depan yang baik, maksudnya gitu. Jadi nggak seperti sekarang sudah disangkutin ke hoki, kok ini saudara ya. Udah penerapannya udah sangat jauh sekali ya. Nah saudara, nah kita lihat, jadi Hong adalah angin, nah, Sui itu air. Jadi angin ketemu air berarti Qi. Jadi artinya seorang pakar Hong Sui seperti kami ini sesungguhnya adalah mencari Qi, yaitu aliran udara yang bagus buat manusia tinggal ya istilahnya. Nah inilah yang sekarang dikenal sebagai Hong Sui. Nah kita lihat saudara, nah asal usulnya Hong Sui itu adalah dalam pemahaman kita orang timur ya, yaitu tentang apa saudara? Yaitu tentang keseimbangan ya saudara ya, keseimbangan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini nah, kita mesti jaga keseimbangan saudara ya. Misalnya kita ambil contoh keseimbangan, nah itu berasal dari mana? Yaitu tentang ya, yaitu terang dan gelap saudara. Ya. Nah terang dan gelap itu mesti seimbang saudara. Kalau misalnya terang terus ya, tidak pernah malam saudara, matahari sinar terus, nah, buat manusia itu nggak sehat. Ya, karena nggak pernah istirahat dengan tenang ya, maka ada siang ada malam. Nah itu berasal dari cerita tentang ini cerita ini yin yang ini. Nah yin sama yang ini saudara, nah inilah yang disebut tachi. Tachi itu ta besar, ci itu bundaran saudara. Jadi kalau bundaran besar itu berarti bola dunia ini tahu nggak, itu mesti dibagi dua ya, yaitu ada positif ada negatif sama ya, ini positif ini negatif, ada laki-laki ada perempuan ya, ada saudara terang dan gelap saudara. Nah inilah saudara yang disebut yin yang. Kalau itu yin yang terpelihara, maka manusia hidup di dunia ini jadi aman, sejahtera katanya. Nah dalam Hong Sui itulah kita mencari, kami mencari keseimbangan ya buat manusia itu. Nah saya ambil contoh saudara, inilah yang disebut keseimbangan ya. Nah saudara, di dalam ilmu sosial di sini juga sangat diterapkan, yaitu keseimbangan di dalam kehidupan manusia. Saya bahas tentang ini, yaitu kita lihat saudara, ini artinya apa? Kalau di dalam ikan ini saudara disebut ikan ini. Jadi di sini ada dua ikan yang terbagi ya, bentuknya kayak ikan saudara ya. Nah satu disebut ikan putih ya saudara, itu yang disebut yang ya, itu yang positif, yang baik, yang apalah istilahnya, yang terang. Nah kalau ini yang disebut ikan hitam saudara ya, hei, yang tadi itu pai kalau bahasa Mandarinnya, ini hei artinya ikan hitam. Nah saudara, di dalam ini artinya apa? Artinya di dunia ini tahu gak, ya, antara yang baik dan jahat itu mesti seimbang. Nah saudara, di dalam pandangan sudut rohani yang sekarang saya percaya tahu gak, ini melambangkan ketidaksempurnaan. Kenapa demikian? Kita lihat saudara, yang putih ini melambangkan ya, menyatakan bahwa itu kalau kita dalam kehidupan sosial, yaitu manusia baik semuanya ya, yang putih ini saudara. Nah yang hitam ini berarti manusia yang jahat, yang bejat saudara. Nah kita yang ada di sini pasti kita bilang manusia putih saudara ya, ikan putih. Nah saudara, biar seputih-putihnya manusia, baik-baiknya manusia, tahu gak? Itu ada bintik hitamnya. Artinya apa? Nah ada mata hitamnya kan, artinya hati manusia itu tahu gak? Hitam saudara. Nah saya ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, tahu gak? Nah kita ada manusia baik, kita ngakui ya. Nah suka memberi ya, suka kasih. Kalau kita lagi nyetir mobil ya, ada orang pengemis, kita kasih pengemis saudara ya, tapi dengan satu maksud di sini ya. Nah itu bintik hitam, yaitu supaya anak saya nanti tidak seperti engkau ya, nanti usaha saya maju. Jadi itu memberi dengan pamrih, berarti itu kebaikan yang membawa hati satu pamrih saudara. Nah ini yang terjadi. Jadi manusia hidup di dunia ini berarti sudah di dalam kutukan demikian. Jadi tidak ada yang manusia baik sempurna, tidak ada. Semua apa yang kita lakukan itu ada maksudnya, ada atau bintik hitamnya. Contohnya dulu saya belum kenal Tuhan, saudara, saya pikir orang berbuat sosial bisa naik surga. Ya, orang yang derma segala, yang kasih dermawan lah istilah hidupnya, ya, pulang cungko, pulang ke RT, bangun jembatan, ya, bangun tempat-tempat ibadah, ya, bangun sumur, ya, saudara, itu mah bukan sosial, saudara.
Nah, kenapa? Karena dengan saya membangun itu, saya pikir ya membangun jembatan supaya nanti saya di sorga ya, tientang itu anak tangganya lebih dekat, saudara. Jadi udah ada maksud hitamnya, maksudnya. Jadi itu bukan disebut kebaikan, saudara. Nah, terus saya kalau bangun apa tempat ibadah atau apa supaya di sana saya bisa diterima. Saudara, itu berarti kita melakukan itu bukan housing istilahnya, bukan. Itu semua kita lakukan itu demi kebaikan kita. Makanya saya akhirnya ngerti, tahu gak, bahwa tidak ada manusia bisa dengan kebaikannya bisa sampai masuk ke sorga. Nggak bisa, saudara. Nah, itulah saya paham, maka perlu pengampunan. Karena apa yang kita lakukan adalah sebenarnya adalah tujuannya. Saya ambil contoh, ya, kita suami istri istilahnya, ya. Nah, saudara, itu juga cintanya nggak sempurna, somplak, saudara. Ada bintik hitamnya, ya. Kita lihat gambar hati kan merah, saudara. Sebenarnya di tengahnya itu ada hitamnya. Saya ambil contoh, saya suami istri, udah nikah 21 tahun. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Karena masing-masing mempunyai cinta yang bintiknya hitam. Nah sampai contohnya sudah gampang. Ya, kenapa saya masih mau mengasihi istri saya? Karena dia masih nurut. Ada syaratnya kan? Dia tidak bawel, ya. Nah, saudara, dia masih baik, setia. Coba, saudara, ya, dia itu berubah menjadi tidak benar, ya. Hidupnya tidak benar, saudara. Udah auban, udah bawel. Nah, saudara, lunturlah cinta itu. Nah, saudara, ya, demikian juga sebaliknya. Ya, istri saya masih suka sama saya, masih mau nemenin, masih mencintai saya, tuh, karena itu ada bintik hitamnya juga, saudara. Jadi tidak ada cinta sejati kecuali cinta Bapa di sorga terhadap umat manusia tanpa syarat, saudara. Nah, kalau kita ini cipua semua, ya, cipua tahu, saya mah orangnya belak-belakan aja. Nggak benar, saudara. Nah, saya ambil contoh, saudara. Nah, itu yang melambangkan ketidaksempurnaan. Biar seputih-putihnya si yang ini, yang baik ini, tahu nggak? Itu hitam juga, saudara. Nah, saya mencari kalau dia nggak nurut, udah nggak taat, saudara, ya saya cari yang lain dong, istilahnya. Nah, saudara, inilah yang namanya manusia tidak lepas daripada ketidaksempurnaan ini. Jadi lambang ini bukan kesempurnaan, sebenarnya ada ketidaksempurnaan. Karena yang baik ini ada hitamnya. Nah, saudara, kita lihat, sekarang yang hitam. Nah, yang hitam itu orang jahat enggak selalu, saudara, itu bejat. Saya ambil contoh, ya, ada seorang ibu, nah dari desa, dia bawa uang, bawa anaknya 3 bulan ini untuk mencari suaminya di kota. Nah, saudara, sampai di kota ya besar ini, nggak taunya suaminya tidak kecari, saudara, karena suaminya kawin lagi. Ya, alamatnya alamat bohong, saudara. Dia cari tidak dapat dan akhirnya apa? Uangnya yang dia bawa untuk transport dan untuk biaya, habis di tengah jalan. Nah, saudara, sesudah sampai di kota besar, saudara, nah dia mau cari kerja, nggak ada yang mau karena ada anak kecilnya, ya, saudara. Nah, sekarang apa yang dia lakukan? Nah, saudara, dia lakukan apa? Nah, kalau dia minta-minta di jalanan, di perampatan, ya, di lampu merah, dia minta-minta gendong anak, kita selalu bilang, itu kan anak sewaan. Ya kan? Ya, nah, saudara, ya, memang banyak yang demikian. Nah, kita anggapnya satu, yang ini lain lah. Ya. Wah, kita nggak mau kasih. Nah, terus dia minta-minta, saudara, dia taruh anaknya nggak jadi anak sewaan, nggak, supaya dia bisa dapat uang untuk transport pulang, untuk makan anaknya. Dia minta-minta, bilang tangannya masih sehat, ya, masih muda, kenapa nggak mau kerja? Nah, saudara, dia nggak ada yang mau kasih. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, dia puasa, dia tidak makan 3 hari, dia oke, saudara. Sebagai seorang ibu, tetapi bayi yang bersama dia yang masih 3 bulan itu, saudara, bisa nggak makan 3 hari? Nggak bisa kan? Nah, karena akhirnya apa? Akhirnya dia pergi menjadi seekor ikan hitam. Yaitu orang yang tidak benar, kelompok tidak benar. Nah, dia pergi ke swalayan, dia pergi ya supermarket, saudara, dia masuk ke sana. Nah, dia, saudara, apa yang dia lakukan? Dia ambil sekaleng susu, ya, dia selipkan ke dalam sarungnya. Anak saudara, dia keluar, saudara. Akhirnya ketangkap sama kita. Ya. Nah, ini berarti pencuri. Ya, berarti ini orang yang tidak benar secara hukum. Dan itu termasuk yang ikan hitam ini.
Ya, bagian yang negatif ini. Nah, saudara, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kita akan menghukum dia, bawa dia untuk diproses. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita teliti, memang kelakuannya tidak benar. Tidak berarti ini yang putih ini lebih baik daripada yang hitam. Tidak, saudara. Kita lihat yang hitam itu ada bintik putihnya. Artinya apa yang dia lakukan ya secara hukum salah, tetapi hati nuraninya itu benar, saudara. Dia tidak nyolong buah atau nyolong makanan enak, saudara, untuk dia makan. Dia hanya mengambil sekaleng atau sebungkus susu untuk anaknya, saudara. Itu namanya, itu bentiknya putih. Ya, saudara. Nah, yang hitam itu, tahu nggak? Maksudnya tidak selalu yang hitam yang jahat. Nah, saudara, itu maksudnya demikian. Jadi inilah ada hubungan dengan kehidupan kita manusia, saudara. Ya, jadi ini tidak sempurna. Orang ini tahu gak, yang melakukan kebaikan selalu ada pamrihnya, itu tidak masuk naik surga. Ya, yang hitam ini tahu gak, walaupun hatinya baik, tapi kelakuannya sifatnya kelakuannya jahat, tahu gak, juga nggak bisa naik surga. Jadi makanya genaplah firman yang tertulis, saudara. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa selamat selain di dalam Dia yang sekarang saya percaya, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya ngerti sekarang. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, saudara, kita tahu di dunia ini ada 3 macam jenis ya makhluk hidup, saudara. Satu yaitu manusia, yaitu kita ini ya disebut makhluk hidup. Yang satu lagi ya dalam ilmu kita pelajari, yang satu lagi adalah makhluk hidup yang disebut hewan, ya, yaitu binatang, saudara. Ya, yaitu kuda ya, atau kerbau, ya, babi atau ikan dan segalanya, itu yang namanya makhluk hidup jenisnya binatang. Ya, kalau kita jenisnya yang disebut manusia. Ada satu lagi yang disebut makhluk hidup, yaitu yang disebut tumbuhan, saudara. Ya, tumbuhan itu makhluk hidup, saudara. Ya, dia bisa bertumbuh, sesuatu yang bisa bertumbuh itu disebut makhluk hidup. Nah, di dalam pemahaman Hong Shui itu, tahu gak? Jadi akhirnya nenek moyang kita, tahu gak, menarik satu kesimpulan, tahu gak? Ya, manusia itu adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu memerlukan lingkungan atau qi atau satu Hong Shui ya yang cocok dengan dia. Ya. Nah, saudara, pemahamannya dimulai dari mana? Nah, dimulai dengan binatang, saudara. Nah, saudara, kita contoh ambil ikan. Ya, jenis ikan ini adalah ikan flipper atau ikan lumba-lumba. Ya, nah, saudara, kita tahu ya kalau ikan ini, tahu gak, ya hidupnya akan makmur dan berhasil, tahu gak, ya memberikan turunan, memberikan segala apa, ya kalau chi-nya yang disebut chi itu yaitu lingkungannya atau Hong Shui-nya cocok dengan dia. Saya ambil contoh, ya kalau ikan flipper ini, tahu gak, ditaruh, tahu gak, di satu istana, tahu gak, yang lantainya emas, tahu gak, temboknya permata, tahu gak, tapi di situ nggak ada air, dia taruh di sana di lantai emas itu, dia klepek-klepek, tahu gak, pasti mati, ya kan? Nah, manusia juga sama katanya, ya seperti ikan itu. Kalau nggak dapat Hong Shui yang cocok, bisa mati, klepek-klepek, usahanya bangkrut, klepek-klepek istilahnya, ya kesehatannya bisa kena penyakit, ya saudara, bisa nggak punya turunan. Jadi mulai pemahamannya di situ, ya saudara. Jadi manusia itu seperti ikan ini, mesti dapat qi atau Hong Shui yang cocok. Nah, saudara, contohnya ini ikan flipper kalau kita taruh di darat, pasti mati, saudara. Jadi nggak bisa hidup, ya. Kalau ikan flipper ini, ya ikan laut ini, kita taruh di empang, dia nggak hidup juga, saudara. Ya, nah, kalau kita taruh ya, di danau yang air tawar, dia nggak hidup juga. Dia ditaruh di sungai, saudara, biar air gunungnya sejuk gimana, dia nggak hidup juga, saudara. Nah, saudara, dia mesti taruh di mana? Nah, kalau untuk binatang ya jenis ikan flipper, kita ini bisa jadi pakar Hong Shui-nya. Kalau dia model flipper gini, kita mesti taruh di air asin dan di laut. Dia baru bisa berkembang biak dan bisa berhasil. Ya, nah, saudara, itu semua kita bisa. Kalau ikan lele, kita tahu taruhnya di daerah lumpur. Ya, nah, itu berarti kita ini jadi ahli tukang Hong Shui-nya ikan atau binatang, saudara.
Nah itu kita bisa. Nah jadi pemikiran nenek moyang kita, leluhur kita, itu manusia supaya bisa hoki, membawa keberuntungan atau keberhasilan adalah bisa seperti ikan ini. Binatang ini mesti cari daerah yang cocok untuk dia tinggal, saudara. Nah itu, nah terus selanjutnya di awal ini juga, nah ini cerita dulunya nih, pemahaman pertamanya ya. Nah kita gali selanjutnya. Nah manusia juga sama seperti sebatang pohon, saudara, ya, yang bisa berbuah atau tidak, ya, yang bisa bertumbuh subur atau tidak. Itu manusia seperti makhluk tumbuhan itu. Ya kalau tumbuhan itu, nah misalnya saya ambil contoh, nah tumbuhan ini, nah ya kita lihat ada buah-buahnya, ini bisa keluar buah dan bisa berhasil, saudara, karena ini ditanam di tanah di daerah yang cocok, benar kan? Di tanah di daerah yang cocok berarti chi-nya cocok, chi-nya cocok berarti hong shui-nya bagus buat tanaman ini, saudara, pohon ini. Nah kita ambil contoh lagi, nah misalnya pohon ini, adalah tanaman, yaitu yang di pantai. Dia baru bisa subur, saudara. Misalnya pohon kelapa dan segalanya. Nah saudara, kalau ini ditanam di gunung, ya pohon daerah dataran rendah, ditanam di gunung, dia nggak potensi, saudara. Mungkin bisa nggak cocok dan mati. Ya kan? Nah kalau ini ditanam di ladang, juga nggak bisa tumbuh, saudara. Nggak bisa menghasilkan apa-apa. Kalau ditanam di rawa, apalagi di laut, jenisnya lain, saudara. Nah, segi manusia akhirnya dikatakan sama seperti pohon ini, banyak jenisnya. Nah, ada jenisnya di ladang, ada jenisnya ditanam di rawa, ada jenisnya itu tumbuhan di dalam laut, saudara. Nah, itu jenisnya. Maka orang mesti, supaya ini pohon bisa berbuah berhasil, kita harus cari, tahu nggak, hong shui yang cocok buat pohon ini, saudara. Nah itulah pemahamannya. Akhirnya pemahaman demikian seolah-olah memang kenyataannya masuk akal. Masuk akal nggak? Masuk, saudara. Maka orang bilang sekarang hong shui itu masuk akal ilmiah. Benar, saudara. Saya katakan hong shui itu 70% itu masuk akal ilmiah. Nah yang kita bahas ini 30%-nya misterinya dan mitosnya itu yang nanti kita bahas. Nah kita selanjutnya kita lihat. Nah akhirnya dengan pemahaman demikian, akhirnya orang, pandangan umum, beranggapan bahwa manusia pun, ya, bagaikan ikan atau bagai binatang atau pohon yang mempunyai jenisnya, saudara. Ya, misalnya saudara, ya, jenisnya apa? Kita tahu. Nah, saya ambil contoh yang gampang aja, saudara. Ya, kalau kita lahir yang di daerah 4 musim, di situ kita bisa maksimal kerja karena kita udah biasa hidup di daerah 4 musim. Coba kalau kita hidup yang di tropis, ditaruh di Eropa, yang kedinginan, saudara, yang ada 4 musim, kita nggak potensi, kerja apa itu pasti nggak berhasil kalau kita sebelum beradaptasi, ya kan? Nah semua orang yang di daerah misalnya orang Eskimo, dikasih tinggal di Jakarta, dia pasti gerah, nggak kerja apa-apa, saudara, tiap hari ngeluh, itu namanya kegagalan. Nah kalau kita yang tropis tinggal di daerah kutub Eskimo, biar belajar apapun, kerja apapun, hitung duitnya nggak bisa. Nah namanya itu mesti cari chi-nya yang cocok, hong shui-nya nggak cocok, maka gagal lah. Nah dari pemahaman demikian, akhirnya kalau untuk urusan orang Eropa, orang Eskimo, orang tropis, kita bisa jadi ahli hong shui-nya. Misalnya saudara, ya, lahir di daerah mana? Daerah tropis. Nah, kamu kalau untuk maju jangan tinggal di daerah yang dingin, saudara. Kalau di sana kamu nggak bisa potensi, kamu mesti adaptasi dulu, beradaptasi dengan lingkungan situ berapa lama baru bisa sesuai. Nah, saudara, di sini kita sudah jelas, tahu nggak? Nah, kita mulai masuk ke pembahasan yang ada hubungan dengan sudut pandang rohani dan sudut pandang hong shui, ya, dunia. Ya. Nah, saudara. Nah kalau memang kita tahu analisa jenis manusia itu, oh dia orang Eskimo, ya jangan taruh dong di daerah tropis. Ya, dia pasti nggak bisa punya turunan, boro-boro saudara punya turunan, saudara, ya nggak bisa kawin maksudnya. Ya, nah karena dia stres di situ, gerak. Nah untuk yang demikian nggak usah pakai ahli hong shui, kita juga bisa, bener kan? Ya, nah ini biasa nih lahirnya dekat pantai orang itu. Ya, udah biasa dengan angin laut. Nah kalau kita yang nggak biasa tinggal di pantai, kita coba duduk di sana 2 jam nggak masuk angin, jago.
Itu namanya apa? Namanya chi-nya nggak cocok, hongxu-nya nggak cocok. Nah, saudara, inilah pemahaman demikian. Tapi ingat, kita ini bukan binatang. Kita ini bukan pohon. Kalau udah nggak cocok, kita kan bisa melangkah cari yang lain pakai otak. Pakai hikmat. Udah tahu ini gerah, masa kita tetap di sono gerah? Nah, kalau pohon iyalah. Di tempat hongsunya nggak cocok, dia mati. Kalau kita mah enggak, saudara. Kita mah hidup, saudara, punya akal. Makanya kita bedanya dengan makhluk lain, saudara, begitu. Ya, nah, saudara, kita lihat. Nah, akhirnya manusia menurut kepercayaan Hongsu dibagi juga jenisnya. Ya, dari sini kita lihat, yaitu ada jenis apa? Ya, yang sering kita sebut, yang dulu saya pelajarin, yaitu Qing Mu Sui Huo Tu. Yaitu emas, ya, manusia jenis emas, manusia yang termasuk elemennya kayu, atau unsurnya air, atau unsurnya api, atau tanah, saudara. Jadi garis besar manusia itu terdiri dari 5 jenis. Nah, dalam 5 jenis itulah, saudaraku yang terkasih, berarti manusia mencari hongsuinya yang cocok, lingkungan chi-nya yang cocok. Saudara. Nah, saudara, ini pemahamannya. Nah, dari sini udah mulai nggak masuk akal. Kenapa saya dulu bilang saya percaya? Ya dulu saya percaya karena nggak analisa. Kalau nenek moyang saya bilang begitu, manusia emas, ya monyet emas, saudara. Saya tidak cari-cari. Nah, kenapa menurut saya? Karena pemahaman saya sekarang lain. Kalau ini manusia jenisnya, kalau kita termasuk ada jenisnya, kalau kita uji secara kedokteran atau dites di laboratorium, kalau kita termasuk jenis apa, itu masih masuk akal. Kenapa saya katakan? Misalnya, kalau saya masuk ke laboratorium dicek darahnya, ini banyak unsur kapurnya, saudara. Nah, kita termasuk tanah, itu saya masuk akal, saudara. Ya, itu berarti kamu elemennya tanah. Ya, banyak kapurnya, zat kapurnya kebanyakan, saudara. Ya, nah kalau zat kapurnya kurang, ya udah mulai keropos tulangnya, ini kekurangan elemen kapur, saudara. Itu masih masuk akal. Nah, selanjutnya, kalau emas, saudara, kalau saya periksa di laboratorium, oh saya diperiksa darahnya, oh banyak zat besinya, berarti unsur logamnya banyak, saudara. Itu saya termasuk manusia jenis logam. Atau saya yang suka meriang panas, saudara. Nah, saudara, itu berarti saya termasuk yang api. Atau saya yang banyak airnya, penyakit beri-beri, saudara, ya biri-biri apa beri-beri. Jadi saya termasuk unsur air, itu masih masuk akal. Nah, sekarang unsur manusia dilihatnya tidak seperti ya yang tadi kita bahas, yaitu tumbuhan atau binatang. Ya, dia tarik ke sini, udah masuk ke mitos. Satu kepercayaan yang tidak tahu dasarnya. Yaitu kita lihat, untuk mengetahui manusia itu jenisnya apa, akhirnya memakai tanggal lahir. Ya, orang yang lahirnya tahun sekian, ya, misalnya monyet kayu atau monyet air, berarti dia unsurnya adalah air. Dari situ dia lihat, saudara. Nah, ini yang dulu saya terapkan, yang saya berikan. Ya, saya bisa terlibat di sini 15 tahun, saya sendiri bingung 7 keliling, saudara. Bisa terlibat hal ini, bisa percaya gini, saudara. Itu saya sangat bingung, dan akhirnya saya menjadi suka ketawa dalam diri saya sendiri. Kenapa dulu saya begitu percaya gitu? Nah, karena dulu kita percaya tidak pakai analisa. Saya ambil contoh yang gampang, di bulan masih ada Dewi. Nah, kita percaya terus. Maka tiap bulan, tiap tahun ada kue Tiong Ciupia, dikasih kue bulan ke sana. Nah, tapi sekarang kita udah hidup, udah pakai analisa. Udah di dalam buku ilmu alam atau ilmu teknologi dikatakan Neil Armstrong dan temannya sudah ke sana. Nggak ada Dewi. Masa kita masih percaya ada Dewi? Berarti kita ini jadi ngongong, kan? Ya, ngongong tahu? Ya, di mata orang barat kan jadi bego-bego. Kue bulan lu kasih sono, minang kasih gua makan, katanya. Gua kesana udah nggak ada Dewinya. Nah, saudara, itulah. Jadi dulu kita tidak analisa, main percaya, saudara. Nah, itulah yang menyebabkan saya baru ngerti, ya. Karena kalau kita tidak mencari kebenaran, maka kita tidak tahu kebenaran. Nah, karena kita tidak tahu kebenaran, maka kita selama seumur hidup kita jadi budak segala mitos dan tahayul. Tapi sekarang kalau kita sudah mengerti kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita.
Nah, apa itu kebenaran? Yaitu sabda Tuhan, firman Tuhan. Saudara, bukan kata manusia. Kata yang paling atas itu apa kita percaya. Ya, itu kebenaran. Nah, saudara, jadi ya dari tanggal tahun kelahiran diterjemahkan dalam 2 huruf, bulan terjemah dalam 2 huruf, tanggal dalam 2 huruf, jam kelahiran dalam 2 huruf. Nah, saudara, kita sering lihat dalam konsultasi ini, oh mesti ada jam lahirnya, tanggalnya. Itu cari apa? Bukan tukang hongsu ingin tahu ulang tahunnya kapan, bukan. Dia ingin tahu kamu itu lahir termasuk jenis unsurnya banyakkan apa. Saya ambil contoh di sini aja yang disebut PG ini, sudah ya. Nah, kalau ini satu huruf ini mewakili satu unsur ya, elemen ya, yang sekarang disebut elemen, kalau dulu disebut unsur. Nah, sudah. Nah, ini berarti kayu yang hijau. Kalau ini air yang biru, kalau ini api ya, kalau ini air, saudara. Nah, di sini tidak ada emasnya yang kuning. Berarti orang ini kurang unsur elemen emas. Nah, dari sinilah dulu kami suruh orang itu tahu gak, ganti nama. Ya, namanya dulu ya Asui, ya, ini udah Asui banyak airnya, nanti kamu kebanjiran. Ya, nggak bisa kerja. Jadi maka itu tradisi ganti nama itu kami juga praktekkan. Maka kamu mesti ganti Acing. Ya, acing itu emas gitu loh. Jadi ini mesti komplit. Manusia itu di dalam sini mesti komplit sama seperti unsur di dalam diri kita. Kalau kita kekurangan zat besi jadinya apa? Kekurangan zat kapur jadi apa? Maksudnya pemahaman begitu, saudara. Kalau kita seimbang maka kita manusia sehat gitu loh. Nah, ini udah masuknya udah nggak masuk. Saya bilang ya udah nggak tahu dah ya, dulu kenapa nenek moyang kita percaya gitu, karena mungkin belum ada ilmu kedokteran kali, saudara ya. Nah, saudara, jadi analis saya pakai ini. Nah, saudara, inilah yang dipraktekkan. Nah, saya ambil contoh. Nah, kalau orang ini lahirnya tahun sekian, dia termasuk unsurnya apa ya, maka kita mesti carikan dia di utara, selatan, atau barat daya, atau timur laut dan segalanya, supaya dia cocok di situ maksudnya ya. Jadi carinya no, tidak tiap orang bisa. Hanya orang yang bisa menghitung-hitung soal Hong Shui ini, saudara. Ya, itu kepercayaannya. Tidak seperti ikan atau lainnya. Jadi misalnya saya ambil contoh ya. Ini PG termasuk tidak ada emasnya ya. Alangkah bagusnya ya kalau kamarnya di dekat pojok yang unsurnya emas. Ya, utara atau selatan gitu. Maksudnya demikian ya, cara mencarikan Hong Shui demikian. Nah, saudara, oke, kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang kita dari sudut pandang rohani ya, kita masuk lebih dalam lagi, ya, tidak adil dong kalau kita hanya dari satu sudut pandang ya. Kita mesti dari dua sudut pandang, karena manusia terdiri dari jasmani dan rohani ya. Jadi pemahaman Hong Shui ini kita lihat. Nah, bagian kedua adalah pandangan rohani mengenai Hong Shui. Sekarang kita masuk ke firman Tuhan ya. Nah, saudara, kata orang di Alkitab, bagi orang percaya, ya, yang sudah di dalam Tuhan, tidak ada kata Hong Shui. Jadi Hong Shui itu boleh bagi iman kepercayaan kita yang sudah di dalam Yesus sekarang ini, saudara. Apakah demikian? Nah, kita lihat firman Tuhan yang ada tertulis di dalam Alkitab kita, ya. Ulangan 18 ayat 10 dan sampai 12. Ya, di situ dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ya, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, saudara, ulangan 18 ini yang sering kita bahas ya, dan banyak juga bagian yang sudah kita bahas, kita lihat ya dari awal. Nah, saudara, yaitu mempersembahkan anak ya, kita sudah bahas ya, salah satu section yaitu tentang tradisi Kuepang, yaitu penyerahan anak ya, yaitu di dalam yang pertama itu ya,
section pertama yang dulu ya. Nah saudara, terus selanjutnya menjadi petenung, yaitu ilmu kebatinan yang ada hubungan dengan segala ilmu kebatinan, hipnotis atau segala apa yang pokoknya yang ada hubungan dengan gaib-gaib, itu petenung. Seorang peramal, yaitu ilmu ramal-meramal, percaya sio ya, horoskop dan segala ramalan ya saudara. Nah selanjutnya, tidak boleh kita sebagai orang yang sudah dalam Tuhan, saya tidak berbicara tentang orang yang belum dalam Tuhan ya saudara, kita berbicara di lingkungan kita ya, yaitu kita yang sudah di dalam Tuhan dilarang Tuhan. Nah kenapa Tuhan larang buat kita? Nah ini hari kita mesti tahu ya, tidak boleh terlibat dalam ramal-meramal, karena ramal-meramal adalah satu saran iblis ya untuk mengutuki nasib kita manusia ya. Dengan kita meramal berarti kita akan terima segala apa yang diucapkan oleh seorang peramal seperti saya, maka itu akan berlaku, terutama yang jelek. Nah itu yang disebut peramal ya. Atau seorang penelaah. Nah disinilah yang disebut seorang penelaah. Apa arti kata penelaah? Nah kata penelaah artinya menganalisa, mencari-cari. Biasanya penelaah atau telaan itu disangkut pautkan dengan bahasa kita Indonesia itu dengan hal-hal kekuatan gaib atau alam lain saudara. Ya, penelaah, menganalisa, mencari. Kalau bahasa sehari-harinya, bahasa ilmiahnya yaitu search atau riset atau mencari-cari, menganalisa. Nah kalau secara teknologi itu disebut menganalisa ya. Nah saudara, ini penelaah biasa disangkut pautin dengan kata yang ada hubungan dengan suatu kekuatan lain ya. Nah saudara, nah ini karena Alkitab ini sudah ditulis penelaah ya, penelaah itu adalah penganalisa ya. Nah yang dimaksud dengan penelaah di sini, nah disinilah yang disebut apa, yaitu mencari-cari hari baik untuk nikah. Itu berarti menganalisa. Kalau kita mencari-cari bulan depan jangan nikah, bulan depan itu musim hujan, itu bukan penelaah yang dimaksud Tuhan. Itu namanya hikmat saudara. Kalau musim hujan kita kawinin anak sepi kan, nggak ada yang mau datang. Itu namanya hikmat, pakai otak saudara. Nah kalau ini lain maksudnya, wah jangan kawin, jangan nanti dia mesti nikah bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, keluar pengantin dan segalanya supaya langgeng istilahnya rumah tangganya, supaya banyak turunannya saudara. Nah itu udah masuk ke penelaah. Nah demikian juga misalnya kalau seorang dokter bisa tahu kita di dalam ini penyakit apa karena dia berdasarkan cek darah laboratorium dianalisa, dia lihat diukur jantungnya. Nah saudara ya, dia pakai alat ini ya saudara buat cek di dalam kita atau USG, dia tahu ini seorang ibu ini kandungannya anak laki atau perempuan. Karena di USG kelihatan saudara. Nah itu bukan penelaah yang dimaksud di sini. Itu adalah teknologi yang Tuhan berikan otak encer buat seorang dokter saudara. Nah itu lain. Itu namanya penganalisa ya, yang ilmiah. Nah yang dimaksud dengan ini, kalau kita nggak pakai alat nih, dia pakai gini-gini dari jarak jauh. Nah bu, kamu punya anak pasti perempuan atau laki. Nah yang nggak ada kabelnya saudara, yang tidak ada gelombangnya. Nah itu berarti gelombang apa? Berarti masuk ke alam lain. Nah itu yang disebut penelaah maksud saya gitu loh. Ya, yang tidak ilmiah ya, yang tidak itu ilmiah. Ya, sekarang ada orang nggak usah ke dokter, nggak usah cek darah, hanya begini aja ya. Sebutkan tanggal lahir kamu, dia analisa ya. Dia gini, dia hitung-hitung. Kamu di dalamnya ginjalnya nggak bagus. Nah itu udah hati-hati saudara. Itu namanya penelaah. Ya, nah sekarang apa yang termasuk penelaah aja di dalam kehidupan kita sehari-hari? Satu, pengobatan alternatif ya, banyak sekali backgroundnya demikian, maka hati-hati ya. Misalnya saya ambil contoh akupuntur ya, bilang banyak orang juga bilang akupuntur tidak boleh ya saudara. Ya lain, kalau akupunturnya tusuk jarumnya yang dipelajarin dokter, yang dipraktekkan di klinik lain, ya itu boleh saudara. Nah yang nggak boleh nih, yang kita nggak tahu latar belakangnya, ini jarumnya udah disembayangin atau apa. Nah yang nggak jelas itu yang nggak boleh maksud saya gitu loh. Jadi beda, jadi kita mesti punya hikmat. Jadi tidak boleh bilang pukul rata gitu loh istilahnya ya. Nah kita dari situ bisa analisa. Nah itu disebut penelaah ya. Nah Hong Shui ya, ilmu bangunan yang bisa mendatangkan keberuntungan itu termasuk salah satu 30% lebih itu adalah penelaah.
Karena apa? Dia analisanya, tahu nggak, sudah tidak lagi, tahu nggak, 100% ilmiah. Udah disangkut pautin dengan tanggal lahir, saudara. Nah, kita lihat kalau udah disangkutin dengan satu mitos kepercayaan, saudara. Nah, itu yang bahaya. Nah, saudara, itu yang disebut penelaah. Ya, kita bahas kenapa Tuhan larang. Karena di balik ilmu Hong Shui itu bagi kita orang percaya itu bukan membawa keberuntungan. Ya, mungkin bagi kita sebelum kita dalam Tuhan membawa keberuntungan. Nah, sekarang dalam definisi keberuntungan itu apa maksudnya? Kalau untuk cari harta, untuk supaya kaya, usahanya maju terus, itu benar, pakai Hong Shui berhasil, saya tahu, saudara. Itu satu tawaran, nggak usah heran. Iblis pun menawarkan segala kemuliaan dunia ini buat Kristus Yesus kan. Asal engkau menyembah aku, segala kemuliaan ini aku berikan kepadamu. Itu tawaran iblis. Nah, sekarang sama. Dunia juga menawarkan kita. Ya, dengan memakai 1 lembar 2 lembar itu jimat, dengan membaca atau apa, kita bisa maju, bisa kaya secara materi. Nah, kalau definisi keberuntungan atau hanya hokinya itu saja, nah itu saya katakan iya, berhasil. Tapi yang dilarang Tuhan ini maksudnya lain. Yang dimaksud di sini adalah untuk ya kelanjutan hidup kita yang benar-benar sebagai manusia sejati, nggak jadi budak. Nah, itu udah lain cerita, saudara. Ya, nah kita lihat, Tuhan larang karena apa? Karena kita manusia banyak yang tidak tahu, saudara. Nah, dulu saya tidak tahu sebelum kenal Tuhan siapa saya, dari mana saya, dan siapa yang mencipta saya. Yang dulu saya tahu, saya di sekolah diajarkan, saya berasal dari nenek moyangnya monyet. Ya, menurut teori Darwin. Ya, saya berasal dari monyet, saudara. Maka kalau sekali ketemu monyet, kita mesti hormat. Engkong punya engkong, saudara. Ya, nah, saudara, itu dulu kepercayaan teori Darwin. Manusia berasal dari monyet. Ya, nah, tapi sekarang saya lain. Karena sekarang saya sudah mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Ya, maka sekarang kita bisa tahu siapa kita sesungguhnya. Sehingga kita tidak gampang lagi diombang-ambingkan segala ajaran. Ya, kita lihat siapa kita sesungguhnya. Kita ini adalah diciptakan oleh Tuhan, ya, yaitu Maha Pengasih Penyayang, disebut Tian Akung, yaitu yang maha tinggi, saudara. Kita tidak diciptakan oleh agama, kita tidak diciptakan oleh nabi, kita manusia tidak ada sejarahnya diciptakan oleh rasul atau seorang dewa atau dewi. Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu yang mencipta dewa-dewi, yang mencipta rasul, yang mencipta nabi, yang mencipta, yaitu pemberita agama. Jadi dulu saya tidak tahu, saya kira dicipta sama dewa-dewi, makanya saya sembah dia. Nggak taunya dewa-dewi dicipta juga sama Sang yang maha tinggi. Nah, sekarang saya ketemu yang maha tinggi kan, saudara. Ya, kita udah ketemu. Nah, saudara. Nah, kita lihat, kita ini sebenarnya Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini yang sangat bertolak belakang dengan segala yang dulu saya percaya. Sekarang saya baru tahu. Saya ini adalah seorang umat manusia yang Tuhan ciptakan, yang Dia berikan roh kepada saya sehingga saya bisa hidup. Memang darah daging saya berasal dari papa mama. Oh, makanya secara itu kita harus hormat sama papa mama. Tapi jangan lupa, ya, kalau papa mama hanya bisa mencipta daging, tidak bisa memberikan kehidupan roh, maka banyak yang jadi mayat, saudara. Ya, berarti yang maha tinggi itu kasih roh hidup. Nah, sekarang saya baru ngerti, saudara. Ya, nih ceritanya nih, waktu Allah mencipta manusia, Tuhan itu mencipta manusia Adam dan Hawa. Maka saudara, apa yang Tuhan perintahkan, saudara? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Amin. Kita ini sebenarnya ada seorang manusia, atau penakluk, saudara, ya, dalam arti positif, saudara, bukan negatif, saudara. Nah, kita ini adalah manusia yang diciptakan penuh dengan kuasa. Ya, mau bukti? Itu sarjana sudah membuktikannya, saudara.
Apa yang dia buktikan? Yaitu saudara, bahwa manusia ini baru menggunakan kekuatannya 10%. Masih ada 90% nih di dalam alam bawah sadar yang tidak digunakan. Nah, pada analisa dokter, ilmuwan tidak ngerti kenapa yang 10% itu, kenapa yang nggak 90% itu nggak bisa jelasin. Maka disebut di alam bawah sadar. Nah, tapi di dalam Tuhan kita hari ini ngerti. Kenapa itu terjadi? Waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa itu sempurna 100%. Ya, nah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka itu kemuliaan Tuhan hilang, berarti 90% itu hilang. Terpendam oleh kuasa dosa. Maka sekarang kita ngandalin hidup ini cuman caphun 10%. Ya, maka kita sengsara. Buktinya ya, itu buaya nggak takut sama kita. Tapi ada pawang bisa menaklukkan buaya. Nah sebenarnya dulu kita bisa menaklukkan buaya berarti dong. Nah kenapa dia bisa, kita nggak bisa? Karena kita baru 10%. Ya, nah saudara, nah itulah ceritanya. Jadi kita ini cuma 10% yang kita pakai. Ya. Nah saudara, jadi firman Tuhan jelas, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi dari sini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan saya dulu, baik mengenai Hong Shui, segala kepercayaan. Dulu saya tidak mengerti, menuruti semuanya. Tetapi hari ini saya mengerti. Karena saya lah yang diberikan Tuhan untuk tugas menata dunia ini. Amin. Menata rumah kami, menata rumah tangga, menata ekonomi. Jangan sampai kita ini ditata. Nah, sudah kita lihat. Nah, kita cerita asal usul Hong Shui. Kalau gitu, kok ada Hong Shui? Sudah. Nah, pemikirannya kita sudah jelas. Kita lihat. Hong Shui itu sebenarnya adalah suatu ilmu bangunan pada mulanya. Ini cerita dulunya nih. Ya, dulunya sebelum ada Hong Shui, sebelum ada arsitek. Yang ada apa? Yang ada itu ada para ahli jago bangunan. Nah, misalnya pandai bangunan, ya, ada yang pandai besi, ada yang pandai bertani, ada yang pandai ya, sebagai nelayan. Nah, itu berasal dari mana? Itu dari karunia Tuhan, amin. Itu yang disebut hari ini disebut bakat yang terpendam, saudara. Jadi kita ini waktu lahir sudah dikaruniakan satu keahlian, cuman kita mau kembangkan apa tidak. Kalau kita bisa kembangkan, ikutin jalur yang Tuhan berikan, maka kita pasti jadi manusia berhasil. Nah, kalau Tuhan sudah kasih bakat itu, ya, sebagai seorang pengolah lagu, tapi kita tidak kembangkan, kita main di bisnis, ya kita gagal. Nah, saudara, ya, nah itu maksudnya gitu. Nah, awal mulanya, ini cerita ke Hong Shui lagi, asal usulnya Tuhan memberikan karunia-karunia, ya, termasuk ahli besi, pandai besi atau ahli bertani dan segalanya itu adalah suatu ilmu karunia Tuhan, termasuk ilmu bangunan. Karena kita tahu hidup di dunia ini perlu bangunan. Jadi mesti seorang ahli bangunan untuk membangun rumah supaya kita tinggal nyaman. Ya, nah itu orang-orang tertentu Tuhan karuniakan. Maka tidak setiap orang jadi arsitek kan. Hanya orang hobi bangunan bisa jadi arsitek. Nah itu ilmu bangunan. Nah sekarang, waktu zamannya dulu sebelum manusia terpencar, ya ini ceritanya kalau kita dalam sudut pandang rohani kita, zamannya Nuh, saudara, ya, atau zamannya menara Babel, saudara, itu manusia terpencar. Ya. Nah waktu terpencar itu masing-masing bawa ilmu. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, utara, selatan, saudara. Nah kita ambil garis besar sekarang, dunia dibagi dua, orang timur sama orang barat. Ya, nah itu zamannya Babel itu Tuhan hancurkan, manusia membangun bahasanya sendiri-sendiri terpisah. Jadi manusia itu membawa ilmunya dengan kelompoknya. Nah ini ceritanya ilmu bangunan itu jatuh di daerah timur, saudara, yaitu di Asia. Ya, nah di timur ini, maka di timur itu orang percaya lebih banyak ke mitos, tahayul atau apa. Jadi analisnya kurang berjalan, itu feelingnya yang berjalan. Ya, kalau kita pergi ke satu goa nih, tiap goa orang masuk nggak keluar lagi. Tiap goa orang masuk ke goa itu nggak keluar lagi. Nah orang timur ini adalah ada kuasa setannya atau roh-roh jahatnya yang dimakan di dalam. Nah saudara akhirnya nyembah goa itu, dikasih sesajian. Nah itu cara orang timur, saudara, untuk menangani suatu masalah. Ya, ini kejadian nyata. Nah kalau orang barat lain, dia tidak gampang.
Tapi dia analisa sebagai pemikir, dia jalan. Dia pergi ke gua itu. Dia heran juga kenapa tiap orang masuk nggak keluar lagi. Ya, orang masuk ke sana nggak keluar lagi. Orang masuk tuh cari anaknya, atau cari temennya di dalam, tetap nggak keluar lagi. Nah saudara, orang barat ini, nah saudara, dia bilang, boleh nggak saya masuk? Nah, dia bilang boleh, kamu benar nggak usah keluar. Ini udah disembayangin banyak aja nggak keluar katanya, ya saudara. Apalagi kamu, dia bilang gini, saya masuk tapi syaratnya saya nentuin boleh nggak? Ya terserah lah, yang penting kamu tahu isi apanya. Nah dia bawa apa saudara? Dia bawa segala peralatannya, oksigen dan segala kaca itu ya saudara, dia masuk ke dalam. Nggak tahu di dalam dia analisa, sudah semua jadi mayat, banyak tengkoraknya. Nggak ada binatang buas, nggak ada yang bisa hidup di situ. Nah nggak taunya dianalisa gas beracun yang membuat mereka mati. Nah saudara, nah akhirnya dia kasih tahu, masuk lu pakai ini nggak mati. Ya ambil tuh keluarga kamu, benar dia masuk nggak mati. Berarti cara pemikiran, nah maksud saya gini, timur sama barat beda. Saudara, kalau timur itu feelingnya, makanya lebih gampang percaya segala tahayul, lebih gampang termakan isu. Kalau orang barat nggak. Nah caranya gini, nah ilmu bangunan jatuh di tanah timur. Nah di timur itu kepercayaan lebih ke mitos. Saudara, ya kita nggak tahu lah sebabnya apa, mungkin kuasa gelapnya atau lebih kuat di sana dulu atau gimana, karena Injil diberitakan ke barat dulu nggak ke timur. Jadi mungkin orang barat dulu, ya istilahnya lebih dapat Injil lebih cepat merdeka. Orang timur belakangan, jadinya kita ini termasuk yang belakangan nih saudara. Tapi hari ini Injil sudah sampai di sini, kita pun merdeka, amin. Nah dalam kisah Rasul kan gitu, Nah Rasul Paulus suka barat saudara, makanya dia orang tuh lebih cepat maju dulu, saudara ya. Nah kita timur ini lebih percaya kepada mitos, segala berhala, nah segala dewa dewi ya saudara. Nah akhirnya apa? Ilmu bangunan ini dicampuri dengan mitos, lahirlah yang disebut ilmu arsitek, ilmu bangunan Hong Shui. Jadi Hong Shui itu, nah ilmu Hong Shui itu adalah ilmu bangunan orang timur yang menerapkannya, yang melakukannya. Maka kita lihat orang timur bangunannya maksudnya enggak indah. Karena dia lebih utamakan hokinya, keberuntungannya. Dia nggak mau tahu lah bangunannya kayak apa, yang penting dalamnya bawa hoki. Maka kita lihat penataan orang timur jarang sekali bangunannya seperti orang Eropa Barat. Arsitekturnya bagus saudara. Indah bangunannya ini saudara. Nah saudara, disinilah kita bisa menilai bahwa orang timur mitosnya lebih tinggi daripada kebudayaannya. Jadi tradisinya lebih tinggi daripada kebudayaan. Jadi tradisi sama budaya bedain saudara. Nah saudara, sekarang lahirlah ilmu Hong Shui. Jadi sekarang orang timur bangun rumahnya lebih banyak pakai arsitek apa Hong Shui? Ahli arsitek di Indonesia, di orang timur nggak laku kalau nggak usah Hong Shui. Iya kan? Karena saya pernah disuruh membagikan seminar ini kepada siapa? Mahasiswa-mahasiswa di jurusan arsitek bangunan. Loh saya bingung kok dipanggilnya saya. Nggak tahu di sana ada mata pelajarannya saudara. Hong Shui gitu loh. Nah kenapa diterapkan? Karena mereka tahu kalau lulusan arsitek nggak ngerti Hong Shui nggak laku. Mana ada bos mau pakai. Ya bener kan? Saya mau ukurnya sekian. Nah kita nggak ngerti Hong Shui. Main enak aja sekian aja bos. Ini nggak taunya dilihat tukang Hong Shui nggak bagus. Nah sudah, nah kita lihat selanjutnya nah itu jatuh ke orang timur, orang barat ilmu bangunan ini, nah lebih ilmiah, saudara, dia analis, dia kembangkan jadi satu ilmu bangunan arsitektur. Maka orang barat Eropa dia utamakan bangunannya indah, bukan hokinya, dia indah nyaman duduk, saudara, alami istilahnya. Jadi di sini bisa beda, orang barat dia bangunannya indah. Penata ruangannya bagus saudara. Kalau kita ini orang timur dalamnya kalau dulu saya terapkan acak-acakan. Dapurnya sana, ruang makannya di sini. Supaya nggak ciong. Kamar orang tua di sini, kamar bayinya di pojok sono. Saudara, diacak begitu saudara. Saya heran kenapa pasien kami mau diacak-acak begitu. Dan kedua, itu arsitek kalah sama kami tukang arsitek. Saya udah buktiin. Ada seorang bos besar waktu dia mau menata
membangun dia punya proyek, saudara, proyek besar, ya bos besar. Kalau saya sebut perusahaannya pasti saudara kenal. Kayak sebut namanya pasti saudara kenal. Nah dia pakai kami Hong Sui-nya. Nah dia panggil seorang arsitek top. Jadi ada arsitek, ada tukang Hong Sui. Nah tukang Hong Sui kan nggak bisa bangun. Tiang berapa, ukuran berapa, semen berapa, kan nggak ngerti. Taunya ini hoki nggak hoki. Jadi arsitek itu saudara tahu, dia tukang bangun. Nah sekarang kita lihat, dia sekolah setengah mati. Udah habis biaya nggak tahu berapa. Ya, udah bolak-balik luar negeri kerja setengah mati saudara. Akhirnya dia berhasil jadi seorang arsitek top. Kalah sama kita. Mau bukti? Saya udah buktiin. Ini bos tau gak? Dia suruh arsitek itu. Ya, sket katanya. Ini ya bangunan ini. Berapa lantai. Dia sket. Dia bikin. Udah bagus saudara. Ya lulusan luar, ya udah bagus saudara. Satu tim lagi, nggak sendiri loh. Itu namanya badan arsitek itu yang sangat besar. Dia bos besar yang mau bangun. Di Gatot Subroto saya masih ingat, bangunannya masih ada sekarang kok. Dia waktu itu udah top sudah. Dia bikin, dia sket. Terus bosnya ini teman, bawa itunya teman, gambarnya cetak birunya kepada kami, kepada saya dong. Nah papa saya suruh saya ngurusin tekenin, memang hal gambar saya yang kasih, ya pintunya berapa saya yang kasih, ranjang mana itu saya, kerjasamanya begitu sama papa. Kalau Hong Sui, papa cuma keluar merek, Cuk Lince atau Yusuf saudara, ya saya yang jalanin tugas. Nah saya lihat, ini pintu nggak bagus, dia arah kan dia ada utara begini, ini cuma kira-kira nggak pas berapa derajat nih, ya nah akhirnya kami tinjau, kami suruh dia ubah, nah kami acak-acak dalamnya saudara. Pintunya kita miringin, nah karena dia nggak boleh hadap jalanan rata, dia mesti miring atau gimana. Nah kita miringin atau AC gitu mana, kita acak-acak. Nah, terus bosnya, ini kamu robah ke arsitek dong, sesuai dengan ini. Si arsitek ini waktu itu belum ketemu saudara, dia bingung, nama. Kenapa ini udah bagus, is the best dia berikan, kenapa dia acak-acak begini, nggak jadi soal macam kerjaan arsitek. Dia tanya, nama, bos ini gimana? Ini udah bagus tau gak? Nah, ini makanya kalau ini dirubah ini nggak kuat. Tau si bos itu pokoknya lu nurutin aja, lu akalin sampai kuat. Terus ini tiang dibuang tau gak? Ciongan istilahnya, ya ngarap pintu atau gimana. Ini dibuang nanti ini bisa gimana? Kamu atur aja. Si arsitek ini bingung. Akhirnya dia juga gemes kali ya. Gambarnya bagus diacak sama kita, ya, yang nggak masuk akal punya gitu loh. Ya, nah saudara, akhirnya tahu gak? Gini aja supaya bagus, si bos itu bilang, kamu pergi ke si Pak Yusuf ini, tahu gak? Nah kamu tukar pikiran di situ, ya, supaya nggak 2 kali kerja. Jadi dia ketemuin kita, no saudara, ya, terus dia ketemuin kita. Yuk tahu nggak yang gaya siapa? Kita. Dia mah nggak ada apa-apanya, tahu nggak? Kita tinggal bilang, dia bilang gini, nggak bisa, ini. Dia bilang, enggak, kau ini nggak bisa. Sekarang gini aja deh. Nah, yuk tanya bos. Ya, saya pegang bos, you know. Dia mau pakai kamu apa pakai saya? Diam dia. Ya, kasihan nggak? Lulusan lu, sekolah setengah mati. Kita yang nggak sekolah, yang bukan sarjana, tapi powernya lebih hebat dari mereka. Ya, nah ini salah satu sudut jadi tidak ada nilainya. Maka arsitek itu perlu Hong Sui katanya. You know, maka supaya jangan nggak laku, you know? Nah itulah. Jadi saudara, ini ceritanya barat arsitek. Kita lihat sekarang perbedaannya, hasilnya dan perbedaannya. Jadi sekarang kita sudah tahu dong, ilmu bangunan dibagi 2. Saudara mau bangun arsitek, secara arsitek atau Hong Sui. Kalau arsitek melambangkan keindahan, kenyamanan yang alami. Karena penerapannya ilmiah. Tapi kalau kita bangun pakai Hong Sui, tahu gak? Hanya berdasarkan hoki, kekayaan, tahu gak? Kemewahan dan segalanya. Ya. Tapi hoki kaya 5 tahun sakit, umur sesudah 5 tahun sakit. Ya. Nah itu penerapan Hong Sui begitu. Jadi hanya menawarkan dunia. Ya, maka di dalam ilmu Hong Sui tidak ada pintu sorga. Saya baru tahu. Kalau pintu uang, pintu harta, pintu kekayaan banyak saudara. Yang nggak ada tuh pintu surga. Ya, ini ya. Nah saudara, jadi ilmu Hong Sui dibagi 2. Nah kita lihat supaya kita ngerti, jangan sampai kita itu nggak ngerti. Ya mungkin sekarang saudara kita nggak ngerti Hong Sui, tapi ingat suatu hari kalau manusia udah kepepet, itu tawaran ini pasti datang. Wah kamu bohong ini. Habis kita kerja apa sial. Kerja apa gagal. Nah kita lihat di TV atau lihat di majalah. Sesuai lu. Wow pintu saya arah begini. Pantesan gagal terus. Nah kemakan maksud saya gitu loh. Nah kita supaya jangan kemakan kita ngerti dulu.